pimpinan dan keluarga besar PT Darul Umroh Al-Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. semoga amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengenai 5 perkara yang dapat menjauhkan kita dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang berangkat dari judul ini, ada satu kisah yang menarik, yaitu seorang yang abid, orang yang ahli dalam beribadah, orang yang zahid, dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Siapa dia? Yaitu Tuan Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, seorang tabibul qulub, pengobat hati dari berbagai macam penyakit sum'ah, riya, sombong, takabur dan lain sebagainya. Pada satu ketika ada seorang pemuda mendatangi Tuan Ibrahim bin Adham, lalu dia bertanya kepada Tuan Ibrahim, "Wahai Tuan, saya ini adalah lelaki yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Maka berikan saya nasihat sehingga saya tidak lagi melakukan perbuatan dosa." Lalu akhirnya Tuan Ibrahim bin Adham pun memberikan 5 nasihat kepada dia. Kalau seandainya kamu mengerjakan 5 nasihat ini, insya Allah kamu tidak akan terjerumus dalam melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa nasihat itu? Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, kalau seandainya ada dalam dirimu niat untuk melakukan perbuatan dosa, maka jangan pernah makan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita akan berpikir, kalau seandainya kita tidak makan 1 hari, 2-3 hari saja mungkin kita akan mati kelaparan. Kenapa? Karena semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kata Ibrahim bin Adham adalah, ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa, ada niat kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka carilah negeri di mana kira-kira itu bukan negeri milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau berbuat dosa, silakan cari, tapi jangan tinggali negeri di milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita ingin mencari tempat selain milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Lillahi ma fis sama wa wal ardh. Segala apa yang di langit, segala apa yang di bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, kalau seandainya kamu ingin melakukan perbuatan dosa, maka carilah kira-kira di mana tempat Allah tidak akan tahu. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Maha tahu. Innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah juga Maha melihat apa yang sedang kita kerjakan. Lalu yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, kalau seandainya nanti ketika mau datang ingin menjemputmu, maka katakan tunggu. Makin susah dan makin sulit. Kenapa? Siapa yang dapat menolak kematian? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal tidak dapat ditunda ataupun dimundurkan sesaat. Lalu yang terakhir, pemuda tadi pun sudah tidak sanggup mendengarkan nasihat. Dia larut dalam kesedihan. Lalu pada akhirnya Ibrahim bin Adham menutup dengan nasihat yang terakhir adalah, kalau seandainya malaikat Zabaniyah ingin memasukkanmu ke dalam neraka, maka katakan, aku tidak akan ikut dengan kalian. Siapa yang bisa menolak? Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Apabila dikepakkan sayapnya itu, akan menutupi seluruh permukaan bumi dan langit. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu? Bahwa untuk apa lagi kita melakukan perbuatan dosa? Bagaimana kita ingin melakukan perbuatan maksiat sementara semua rezeki yang diberikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita lagi untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kita tinggal di negeri milik Allah dan Allah tahu apa yang senantiasa kita kerjakan? Bagaimana kita ingin melakukan perbuatan dosa sementara malaikat sudah lama ingin mencabut nyawa kita? Mudah-mudahan
dari ceramah yang singkat ini dapat memberikan keteguhan iman kepada kita agar senantiasa takut kepada Allah dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.